Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan para alim, para kiai, para habaib, para pejabat, para tokoh masyarakat yang berhadir pada pagi hari ini, khususnya panutan kita bersama, orang tua kita, Kiai Nur Faris Bustari. Kita doakan masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita mendapat barokah kepada mereka semuanya, insyaallah. Para ulama, Kiai Rahmat, Kiai Bambang, dan semua Bapak Camat, semua tokoh masyarakat yang hadir. Tidak lupa kepada Ketua Yayasan Jamaah Sempurnaan Musyrah itu Habib Zainal Abidin, dan semua pengurus yang terus bahu-membahu bersatu untuk melaksanakan pengajian ini semaksimal mungkin. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi sebuah jariah buat kita semuanya, terutama buat mereka para pengurus, dan semoga kita semuanya terus bersatu padu untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengar bersama-sama bahwasanya tema pada hari ini sangatlah bagus, sangatlah indah, sangatlah tepat, sesuai dengan kehidupan kita. Pertolongan Allah itu harus ada sebabnya, harus ada syarat-syarat yang dilaluinya. Dan alhamdulillah kita sudah mendengar dari 5 syarat tadi untuk kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini ternyata sulit bukan hanya untuk beberapa orang saja di antara kita, tapi kehidupan ini sulit bagi semua. Karena memang hidup ini adalah ujian. Cukup kita gambarkan dan renungkan bersama-sama manusia yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dikatakan bahwasanya manusia yang paling besar ujian dan cobanya adalah Nabi Muhammad SAW. Paling besar ujian dan cobanya berarti paling besar kesulitannya, kesulitan hidupnya. Paling besar ujian dan cobanya berarti paling banyak problematika kehidupannya itu Nabi Muhammad. Apalagi kita. Jadi jangan sampai kita itu kemudian beranggapan bahwasanya hidup ini tanpa kesulitan. Tidak ada. Sehingga pantas kalau Allah Ta'ala kemudian di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita sampai 2 kali kehidupan kita tidak akan lepas daripada sunnatullah tersebut. Apa itu? Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan, lalu kemudian setiap kesulitan ada kemudahan, seterusnya sampai kita tinggal seperti itu. Sehingga kalau seumpama kita tidak benar-benar menyimak, mempelajari, menyelami ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, maka sulit ini hidup. Sulit hidup ini sulit sekali. Kita akan melewatinya dalam keadaan selalu dalam keadaan was-was, sengsara, dan sebagainya. Oleh karena itu maka sebagaimana tadi disebutkan oleh Habib Alwi, syarat yang harus kita lewati 5 sesuai dengan landasannya dalam Al-Quran, di mana Allah Ta'ala firman ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kalau kalian ingin menjalani kehidupan ini yang sulit bagi semua, jadi artinya jangan khawatir, jangan merasa kecil hati, jangan putus asa. Yang merasakan kesulitan itu bukan cuma kita, tapi semuanya. Orang tua kita juga, saudara kita juga, tetangga kita juga. Yang kita lihat seakan-akan dia itu gak ada masalah, ternyata ada masalah, semuanya masalah. Cuma bagaimana kita menjalani masalah-masalah tersebut yang memang hidup itu penuh dengan masalah. Memang Allah membuat masalah itu karena tujuan daripada masalah itu cuma 3. Tidak ada tujuan yang keempat dan kelima, cuma 3. Dan itu semuanya baik. Sehingga pantas kalau kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, menghimbaukan
menganjurkan untuk kita selalu bersyukur, bukan cuma dengan kita berucap alhamdulillah, tapi kita berucap alhamdulillah ala kulli hal. Itu adalah pujian, ucapan pujian yang terbaik. Kalau ditanya salawat yang terbaik, salawat Ibrahimiyah. Kalau ditanya takbir yang terbaik, adalah takbir yang diajarkan dalam takbir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Tapi kalau ditanya apakah yang terbaik daripada hamdalah, maka jawabannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Jadi keadaan apapun yang kita lewati itu adalah yang terbaik, dan kita harus mensyukurinya harusnya. Karena maksud daripada Allah Ta'ala memberikan keburukan itu adalah 3 hal. Yang pertama, Allah ingin mengangkat derajat kita. Yang kedua, Allah ingin menghapuskan dosa kita. Yang ketiga, Allah ingin memberikan kita pahalanya. Gak ada kesulitan pun yang kita dapatkan, walaupun kata Nabi SAW sampai kesandung kakinya, sampai kena duri kakinya, itu kecuali maksud Allah Ta'ala itu akan salah satu daripada 3 itu. Kekecewaan, kesedihan, kesenangan, kegembiraan, itu akan silih berganti datang kepada kita. Sehingga bagaimana cara kita menghadapi kehidupan yang memang sulit ini, dan bagaimana cara kita mendapatkan solusinya, maka Nabi SAW melalui Al-Quran telah menjelaskan ista'inu bis-sabri was-salah. Kalau kita tidak belajar sabar, maka kita seterusnya dalam keadaan sengsara hidupnya. Harus kita belajar sabar. Sabar itu apa? Sabar itu dengan kita merasa yakin bahwasanya tidak ada suatu ketentuan yang tidak diizinkan Allah Ta'ala. Allah berkehendak. Sehingga kalau kita sudah tahu itu, maka kita mudah menjalaninya. Dan tidak mungkin kita tahu yang semacam itu kecuali dengan kita belajar ilmu agama. Walaupun di pengajian-pengajian, tanya kepada seorang ustadz, tanya kepada seorang kiai, baru kita mengerti bahwasanya itu adalah suatu kepastian Allah Ta'ala kepada kita yang harus kita jalani. Tapi nggak mungkin Allah Ta'ala memberikan suatu ujian yang kita tidak mampu untuk menjalani. Enggak, semuanya pasti kita jalani, pastikan itu. Nah, sehingga kalau seumpama kita tidak belajar sabar, maka kita tidak bisa melampauinya dengan mudah, tapi selalu sulit. Tetap kita nggak mau belajar sabar, maka sulit itu akan datang, bahkan bisa jadi sepanjang umur kita. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamas sabru bittasabbur. Yang namanya ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Tanpa belajar tidak mungkin dapat ilmu. Dan yang namanya sabar itu didapatkan oleh seseorang sehingga dia itu disebut sebagai orang sabar kalau dia belajar sabar. Jadi belajar sabar dari awal, dari mulai hal-hal yang mereka itu belajar sabar. Nanti kalau sudah kita belajar sabar, maka nanti kita akan terbiasa. Kenapa? Hidup ini pastikan penuh dengan kekecewaan. Ada satu contoh yang selalu saya ungkap, saya sampaikan kepada para mustami'in. Silahkan kita buat penelitian secara mandiri. Dari mulai kita bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, apapun yang kita lintaskan ingin terlaksana sesuai dengan harapan kita, ditulis. Kita mau kamar mandi, kita mau makan, kita mau begini, kita mau ketemu fulan dan sebagainya, semua ditulis. Yang terlaksana sesuai dengan harapan dicontreng. Yang tidak terlaksana dengan sesuai harapan kita disilang. Nanti menjelang tidur kita total semuanya. Kita akan dapatkan maksimal sesuatu yang kita harapkan sesuai dengan harapan kita itu cuma 30%. 70% tidak sesuai dengan harapan kita. Setiap hari seperti itu. Jadi 30% itu maksimal. Bisa jadi cuma 10%, bisa jadi cuma 5%. Tapi maksimalnya 30%. Berarti 70% kita kecewa. Itulah kehidupan. Supaya kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia yang sulit, yang memang medan untuk ujian, medan untuk cobaan. Sehingga kalau seumpama orang tua itu ditanya apa modal utama bagi anak kita bahagia, apakah harta benda yang harus kita siapkan, apakah jabatan harus kita siapkan, apakah titel yang harus kita siapkan, jawabannya tidak. Tapi ilmu yang bersumber daripada Nabi kita Muhammad SAW yang harus kita siapkan untuk mereka, sehingga mereka mudah untuk menjalaninya. Tahun 1999 pernah datang
memondokkan anaknya di tempat kami, menitipkan anak tersebut kepada ayah kami pada saat itu masih hidup, dan pada tahun itu juga saya punya abah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Amin. Di mana ada seorang konglomerat kaya raya, dia menitipkan anaknya di pondok kami Dalwar. Setelah dia itu masukkan dan menyelesaikan administrasinya, kemudian dia datang kepada saya punya abah, dan dia ingin menitipkan anaknya dengan berkata, Habib Hasan, saya ini sudah sakit-sakitan. Ini anak saya yang bungsu. Saya begitu sayang kepada dia. Saya berharap dia itu masa depannya itu cerah, bahagia. Makanya saya titip kepada ibunya uang yang saya letakkan di ATM, yang saya titipkan kepada ibunya, isinya itu 16 miliar dulu. Tahun 1999. 16 miliar berapa sekarang? Maka saya punya abah berkata begini, 16 miliar itu untuk apa? Biar anak saya ini bahagia. Kalau untuk bahagia anak kamu 16 miliar kurang. Kurang, Bib. Berapa, Bib? 100 miliar. 100 miliar masih kurang. Lah, kalau seumpama uang saya dan aset saya dikumpulkan semuanya cuma 100 miliar, Bib. Masih kurang itu. 1 triliun juga masih kurang. 5 triliun juga masih kurang. Apa kata saya punya abah? Kalau kamu pengen anak-anak kamu itu bahagia, gak usah kamu tinggalkan harta benda, tapi asupi ilmu pendidikan Nabi kita Muhammad SAW, maka dia pasti akan bahagia hidupnya. Karena syarat bahagia, tapi ingat lagi, kalau sudah disebut bahagia, bahagia itu gak ada terkait dengan materi, gak ada. Bahagia terkait dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, gak ada, mohon maaf. Jadi artinya bahagia itu dari mulai A sampai Z semuanya membahagiakan, menyenangkan, gak ada kecewanya. Di dunia, terkait dengan dunia, gak ada. Tapi bahagia, kita merasa nyaman, tanpa ada kesedihan, tanpa ada ketakutan, itu yang disebutkan bahagia. Tapi nanti di akhirat, bahagia sesungguhnya baru kita dapatkan dengan materi. Karena semua benda yang ada di surga, gak ada yang akan menjadi lawas, gak ada yang akan menjadi lapuk. Gak ada, semuanya baru terus. Gak ada suatu kesedihan, gak ada suatu keterpurukan, gak ada ludah, gak ada sesuatu menjijikan, gak ada toilet di surga, gak ada. Kita makan tambah banyak menjadi keringat kita menjadi parfum. Itu nanti di akhirat. Tapi di dunia Allah tidak pernah menciptakan rumah yang bahagiakan, tidak pernah. Harta benda yang bahagiakan tidak pernah. Orang yang bahagiakan tidak pernah. Karena memang Allah Ta'ala ciptakan 2 orang atau lebih, semuanya itu adalah ujian. Sehingga Allah Ta'ala firman, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Aku ciptakan antara satu dan yang lainnya itu adalah cobaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk Allah tahu sabar atau tidak. Nggak ada kemudian orang tua itu dia akan mendapatkan anaknya selalu anugerah, jangan. Pikirkan diri kita sendiri. Makanya kan selalu sekarang ini ada viral video yang memberitahukan kepada kita bahwasanya pikirkan diri kita sendiri, jangan kita peruntukkan dan berkorban hanya untuk anak-anak kita. Karena ketika anak kita mereka sudah mulai remaja, mulai tua, kemudian dia itu mulai kawin, maka dia akan memikirkan keluarga kecilnya, sementara kita sendirian. Kita bersama pasangan kita hanya menghabiskan sisa daripada harta kita dan pertolongan Allah yang kita perlukan nanti di masa-masa tua kita. Itu yang terjadi, supaya kita paham. Ini loh maksudnya. Gak ada manusia yang akan membahagiakan kita seutuhnya dari awal sampai akhir, gak pernah mengecewakan, gak ada, pasti mengecewakan. Mau guru kita, mau murid kita, mau tetangga kita, mau saudara kita, mau orang tua kita, mau anak kita, mau pasangan kita, pasti mengecewakan. Karena Allah tidak kebetulan, tapi sudah Allah rencanakan masing-masing orang di antara kita ini Allah berikan orang terdekat yang sudah diseleksi oleh Allah Ta'ala, yang pertimbangannya cuma satu. Apa itu? Yang paling bisa menguji yang mana? Nah, itulah orang tua kita, itulah anak-anak kita, itulah saudara-saudara kita, itulah pasangan kita. Jadi sesuai dengan konsep yang diinginkan Allah Ta'ala. Jadi hidup ini semua sulit, bukan hanya untuk kita sebagainya saja, tapi semuanya sulit. Oleh karenanya harus belajar sabar. Belajar sabar. Sabar pertamanya berat, tapi biasa ya. Tambah laun, tambah beriring dengan waktu, akhirnya kita sudah terbiasa. Kalau nggak biasa seperti itu, akhirnya marah-marah terus.
akhirnya darah tinggi, kena stroke, cepat mati. Tapi kalau kita sudah belajar sabar, maka kita terus akan menjadi orang yang tetap beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, manil ajiz, siapa orang yang ajiz itu? Ajiz itu adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri, sehingga dia meluapkan amarahnya sebagainya, nggak sabaran. Nah, ini adalah orang yang ajiz, kata Nabi SAW. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang ajiz. Nah, oleh karenanya itu solusi yang pertama, sabar. Mau tidak mau harus terjadi, harus siap. Hari ini ada ujian, besok lebih besar ujiannya, lusa lebih besar lagi ujiannya, 3 hari lagi lebih besar lagi ujiannya, dan begitu seterusnya. Tapi ingat, orang yang beriman walaupun tambah besar ujiannya, tambah besar cobaannya, tapi orang yang beriman itu lebih enjoy menjalaninya. Ini yang kita cari. Orang selama di dunia pasti diuji, pasti dicoba, karena ujian dan cobaan itu adalah surat cintanya Allah. Cuma kalau kita tambah beriman pada Allah Ta'ala, kita menikmatinya. Karena ini ada proses untuk mendapatkan ridhonya Allah. Harus kita buktikan bahwasanya kita cinta pada Allah dan cinta pada Allah Ta'ala. Sehingga proses ini harus kita lewati. Sehingga ujian-ujian itu mereka nikmati. Tapi kalau bagi mereka yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, ujian itu sangat meresahkan, sangat menyengsarakan, sangat melilit mereka, sangat menyempitkan ruang hidup mereka dan sebagainya. Nah, itu ujian bagi mereka yang tidak beriman. Tapi kalau bagi orang beriman tidak, akan mudah yang menjalaninya. Nah, oleh karena itu, maka ayo sama-sama kita belajar sabar untuk menjalani kehidupan. Lalu yang kedua, solusinya sesuai dengan firman Allah Ta'ala, as-sholah. Apa dia sholat? Curhat kepada Allah ketika sholat. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau aku beribadah, menyembah, dan kepada Engkau aku minta pertolongan. Di saat kita sujud, haturkan semua yang kita inginkan, haturkan semua yang kita curhatkan, haturkan semua yang kita adukan kepada Allah Ta'ala. Semuanya Allah dengar, bukan tidak dengar, Allah dengar. Cuma kita harus paham bahwasanya pertolongan Allah itu nggak langsung datang begitu saja, tapi tunggu pada saat yang tepat yang Allah tahu. Nanti suatu waktu bisa jadi sekarang kita berdoa, tapi nanti kabul doanya kita itu setelah 2 tahun, setelah 3 tahun, setelah 4 tahun. Karena Allah tahu kapan ini harus sesuai dengan pengetahuan Allah Ta'ala, dan kapan memang betul-betul diperlukan baru Allah berikan kepada kita. Yang penting kita usaha dan upaya, yang penting kita jangan putus asa. Semuanya harus merasa kita disayang sama Allah. Dosa sebesar apapun itu juga bagian takdir Allah, tidak menghalangi kita mendekat kepada Allah. Yang penting kita bertobat dengan tobat dan nasuha. Setiap kali tetap kita itu terjerumus ke dalam dosa, bertobat lagi, terjerumus lagi, bertobat lagi. Terus jangan putus asa, tetap kita berusaha untuk kita berada di dalam posisi kita dicintai Allah Ta'ala. Karena apa? Orang yang bertobat dari dosanya adalah orang yang akan dicintai Allah Ta'ala. Tetap kita jangan putus asa. Dan yang ketiga, kita harus berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, karena mereka lah yang bahagia. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya ingin menggambarkan bahwasanya orang yang terbaik dari umat ini adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sendiri yang mengatakan bahwasanya yang paling berat ujian dan cobanya adalah beliau sendiri. Sehingga beliau berkata, kalau kalian tertimpa dengan ujian dan cobaan, ayo coba bandingkan dengan ujian dan cobaanmu. Pasti kalian tidak mendapatkan ujian kalian lebih berat daripada ujianmu. Itu yang pertama. Yang kedua, buat gambaran kita, manusia itu ada 3. Ada 3 tingkatan. Yang pertama awam, seperti kita ini. Kalau kita belajar ilmu agama, kemudian meningkatkan ketakwaan kita, akhirnya kita menjadi orang soleh. Dan semoga kita menjadi orang soleh. Kalau sudah orang soleh itu meningkatkan lagi keimanan ketakwaannya, dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi seorang wali. Dari 3 manusia ini yang terbaik siapa? Wali Allah. Wali Allah saja, Allah Ta'ala tidak mensifati mereka hidupnya bahagia dengan harta benda, bahagia dengan keluarganya, bahagia dengan apa yang mereka punya, tidak. Tapi sifat daripada aulia saja Allah sifatkan dalam Al-Quran, diabadikan, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum. Sifatnya cuma 2, orang bahagia cuma 2. Siapa yang bahagia? Itu para wali. Wali saja dikasih kebahagiaan seperti itu, cuma sebatas itu. Apa itu? Kalau kita tidak takut dan tidak sedih, berarti itu adalah bahagia. Hidupnya nyaman, gak perlu ketakutan, gak takut apa yang dimakan besok, gak takut kepada siapapun.
hanya takut kepada Allah SWT, itu adalah orang yang bahagia. Nanti bahagia sesungguhnya kalau nanti di akhirat. Tapi bahagia dengan istri, bahagia dengan keluarga, bahagia dengan harta benda di dunia tidak pernah ada, karena Nabi SAW sudah memastikan la tabhasu an syai'in ma khalaqahu Allah fil ardi. Jangan kalian cari sesuatu yang Allah tidak pernah ciptakan di muka bumi ini. Ditanya oleh para sahabat Nabi, apa itu ya Rasulullah yang tidak Allah ciptakan di muka bumi ini? Rahatun fid dunya, kesenangan dengan dunia, di dunia ini tidak ada. Mau dengan istri, mau dengan anak, pasti mereka suatu waktu akan mengecewakan kita. Oleh karenanya ujian yang harus kita lewati ada dua. Ini supaya kita nggak lupa, karena banyak yang satu ini yang lupa. Yang pertama ujian keburukan, ujian yang tidak enak, ini yang kita anggap ujian. Tapi yang kedua ujian kenikmatan dan kebaikan. Banyak di antara kita yang lolos dari ujian yang pertama, tapi dari yang kedua ini nggak lolos. Ujian pertama, mau tidak mau kita sabar, akhirnya kita pasrah pada Allah Ta'ala dan kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang kedua, banyak di antara kita dikasih nikmat, tapi mereka lupa kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, kalau seumpama seseorang bangkrut datang sama kita, ada yang sakit datang sama kita, nggak ada yang datang kepada kita, alhamdulillah Beb, saya baru buka toko baru, ini ada hadiah sedikit buat antum. Itu nggak ada seperti itu. Tapi yang ada itu ngadu saja. Nah inilah banyak orang di antara kita yang ujian pertama dilewati, tapi ujian kedua itu tidak dilewati. Harusnya kita tahu ujian itu ada dua, ujian dengan kebaikan, ujian juga dengan keburukan. Tapi yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit yang melewati ujian bersyukur ini sedikit. Semoga kita terus saling syukur insyaallah dengan kita hadir terus, dan alhamdulillah kita bersyukur Allah Ta'ala 10 tahun ya. Majelis ini terlaksana dan semoga terus berkesinambungan sampai hari kiamat nanti. Saya berharap semoga tim daripada pengurus dan semua panitia bersatu. Yang paling penting dan kita semua bersatu, ini adalah majelis untuk kita semuanya, majelis bersama-sama. Saya berharap adanya Habib Alwi ini bisa memantik para anak muda. Ayo bawa anak-anak kalian. Sekali lagi saya sampaikan, kalau bukan para orang tua yang memaksa anaknya datang ke tempat semacam ini, kalau antum sudah meninggal, tidak ada lagi yang bisa memaksa mereka. Dipastikan kalau sekarang sudah mereka tidak hadir, maka setelah orang tuanya meninggal, siapa yang akan memaksa mereka untuk hadir? Tidak ada lagi. Pertama kali dipaksa, ibadah itu harus dipaksa, tapi kemudian setelah itu mendapatkan hidayah, beriring dengan tambahnya waktu, insya Allah mereka akan menyenangi majelis-majelis tersebut. Ayo kita bawa, insya Allah setelah Lebaran kita akan halal bihalal, dan insya Allah kami undang lagi ya semuanya untuk datang ke pondok di Dalwa. Insya Allah kita halal bihalal di sana, dan insya Allah semoga kita semuanya panjangkan umur, sehatkan badan. Semoga kita melewati Ramadan dalam keadaan sempurna, sehingga kita keluar Ramadan dalam keadaan ibadah kita semuanya diterima Allah Ta'ala, dan dipastikan kita tidak tersentuh daripada api neraka, dan dipastikan kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin.